Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pengolahan citra image menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi yang saya gunakan ialah Anaconda. Sebelum memulai coding terlebih dahulu, kita harus mendownload PageEdge. Yaitu dengan cara mengetikkan di Anaconda ROM cell install open cv strip config strip python. Yang kedua, pip install open cv strip python. Untuk mengunduh butuh koneksi internet. Nah, jadi jangan lupa untuk mengaktifkannya ya. Agar nantinya tidak terjadi error. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama, buka aplikasi Anaconda, lalu buka aplikasi Anaconda Navigator, lalu di launch untuk PowerShell Prom dan Jupyter Notebook. Secara otomatis kalian akan dibawa ke halaman localhost 8888/3. Pertama, kita harus membuat folder baru dengan cara new folder. Nah, di sini saya sudah membuat folder dengan nama project_2ts_cv. Nama folder bebas. Nah, di folder ini terdapat file tempat kita ngoding dan gambar yang akan kita edit. Nah, langsung saja untuk teknik yang pertama ada blurring atau pemburaman. Blurring ini berguna untuk menghilangkan noise atau titik-titik berwarna yang mengganggu foto. Nah, terdapat 4 teknik blurring atau filternya, yaitu 1. Averaging, 2. Gaussian, 3. Median, dan yang keempat bilateral.
Teknik yang pertama menggunakan averaging, yaitu menggabungkan gambar dengan filter kotak. Ini menggunakan fungsi CV2.blur atau CV2.boxFilter. Nah, karena di sini sudah diimport CV2 jadi untuk fungsinya langsung saja CV.blur. Langsung kita run. Lihat hasilnya seperti ini sebelumnya. Untuk yang kedua ada teknik Gaussian blur. Gaussian ini untuk menghilangkan noise dan meningkatkan detail sehingga fotonya jauh lebih halus. Untuk fungsi yang digunakan yaitu CV2.getGaussianKernel atau CV.GaussianBlur. Nah, di sini menggunakan CV2.GaussianBlur. Ini untuk nilainya bisa dirubah sih. Nah, ini hasilnya sudah blur. Nah, ini masih menggunakan teknik Gaussian blur, tapi dengan coding yang sedikit singkat. Untuk nilainya bisa kita rubah, misalkan. Nah, tapi kalau dirubah 10, belakangnya 0 biasanya akan error seperti ini. Jadi harus belakangnya tidak boleh 0. Run hasilnya. Jadi menggunakan CV.GaussianBlur. Lalu teknik yang ketiga ada median blurring. Median ini salah satu teknik peningkatan kualitas dalam domain spasial menggunakan fungsi CV2.medianBlur. Langsung kita run. Nah, hasilnya langsung kelihatan ya, berarti. Misalnya kita rubah menjadi 12, coba kita run, error. Coba diganti 5. Nah, keluar. Nah, yang terakhir ada teknik bilateral blurring. Bilateral ini jika median fokus mengaburkan hanya tepi atau ujungnya. Pada bilateral ini sangat efektif untuk menghapus noise sambil memperhatikan tepinya. Menggunakan fungsi CV2.bilateral filter. Hasilnya lalu yang kedua ada teknik sharpening atau penajaman. Sharpening ini berguna untuk meningkatkan tepian pada gambar yang tidak teratur. Codingnya menggunakan kernel array.
sharpening kernel. Untuk array list nilainya menggunakan rumusiku ya, hasilnya lebih tajam. Nah, ini masih sharpening, tapi menggunakan coding yang lebih sedikit. Sini fungsi yang digunakan cv2.filter2d. Untuk menerapkan kernel penajaman pada gambar, input dan menampilkan gambar. Hasilnya misalnya listnya diganti 10, udah terang. Run. Untuk yang ketiga ada teknik thresholding atau menentukan ambang batas. Thresholding ini adalah proses mengubah citra berderajat keabuan menjadi citra biner atau hitam putih. Nah, sehingga dapat diketahui daerah mana yang termasuk objek dan daerah mana yang termasuk background. Nah, teknik yang digunakan cv2.threshold. Ini teknik yang pertama ada simple thresholding. Nah, ada beberapa style thresholding, yaitu trace binary, lalu trace underscore binary underscore in, ada trace underscore trunk, trace underscore to 0, dan trace underscore to 0 underscore in. Kita coba run. Nah, muncul hasilnya seperti ini, dari original image ke binary, lalu binary underscore in, lalu trunk, to 0, dan to 0 in. Untuk teknik yang kedua ada adaptive thresholding. Adaptif ini dapat digunakan untuk menghitung nilai threshold. Nah, fungsi yang digunakan yaitu cv2 median blur atau cv2.adaptive threshold, dan menggunakan cv2.adaptive threshold. Nah, adaptive underscore trace underscore min underscore c ini artinya nilai ambang batas adalah rata-rata area lingkungan pada gambar. Yang kedua ada cv2.adaptive underscore trace underscore gaussian underscore c. Ini nilai ambangnya adalah jumlah tertimbang nilai lingkungan di mana bobot adalah Windows Gaussian. Nah, coba kita run. Seperti ini hasilnya. Original global thresholding, adaptive min thresholding, adaptive Gaussian thresholding. Nah, lalu teknik thresholding yang terakhir ada output thresholding. Tujuannya adalah membagi histogram citra gray level ke dalam dua daerah yang berbeda.
Nah, secara otomatis tanpa membutuhkan bantuan user untuk memasukkan nilai ambang batasnya. Untuk fungsi yang digunakan yaitu cv2.trace_outsu dan cv2.trace_binary. Coba gitaran. Nah, ini gelap ya, jadi untuk teknik selanjutnya yaitu filtering atau penyaringan. Filtering ini adalah teknik yang digunakan untuk memodifikasi atau meningkatkan gambar. Nah, yang pertama ada teknik filter to deconvolution atau image filtering. Nah, filter to deconvolution ini dibagi menjadi dua teknik, yaitu low pass filter dan high pass filter. Untuk teknik yang pertama, low pass, ini berguna untuk menghilangkan noise, membuat gambar blur, dan lain sebagainya. Dua-duanya menggunakan fungsi cv2.filter2d. Coba gitaran. Nah, outputnya true. Kita lihat di folder projectnya. Masuk. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua ada high pass. High pass ini membantu menemukan bagian tepi atau edge pada suatu citra, mempertajam citra, dan lain sebagainya. Dan lalu lihat di folder Rasutu. Nah, tambah gelap. Untuk teknik yang selanjutnya ini sudah termasuk gabungan antara smoothing, sharpening, dan edge enhancement. Jadi hasilnya sebelum dan sesudah jadi lebih smooth atau buram, dan menggabungkan smoothing, sharpening, dan edge enhancement itu. Lalu teknik selanjutnya ada rotating atau untuk memutar gambar. Nah, di sini fungsi yang digunakan yang pertama, from fill import image, ini untuk mengimport gambarnya ya dari dengan library fill. Nah, lalu di sini color image rotate dalam kurung 45 ini untuk memutar sudut sebanyak 45 derajat. Lalu yang kedua ada image.rotate underscore 90 untuk memutar gambar 90 derajat. Lalu yang ketiga ada rotate underscore image.rotate underscore 180 untuk memutar sebanyak 180 derajat. Lalu kita coba copy dan diganti 270 derajat.
transpose. Coba kita run. Nah, ada 5 gambar yang keluar. Yang pertama adalah image aslinya, yang kedua 45 derajat, yang ketiga 90, keempat 180, kelima harusnya 270. Ya, itu dia. Lalu teknik selanjutnya ada resize atau merubah ukuran. Ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu ada downscaling, lalu upscaling, lalu ada resize only width atau resize merubah ukuran hanya lebarnya, lalu ada resize only height, ini untuk merubah berdasarkan tingginya, dan terakhir resize width and height, ini untuk merubah baik lebar maupun tinggi. Nah, yang pertama sekarang coba kita run. Nah, yang muncul seperti ini, kita lihat di foldernya langsung. Untuk yang pertama downscaling, mengecilkan, upscaling, membesarkan, lalu ada width, itu lebarnya, lalu height, tinggi dan lebar. Teknik yang terakhir yaitu flip atau membalik gambar. Teknik yang coding yang pertama ini menggunakan left, right, dan top, bottom. Pertama, import dengan fungsi from fill import image. Nah, di sini fungsinya flip underscore left underscore right untuk merubah dari kiri ke kanan. Coba kita run. Sekarang kita coba untuk dari atas ke bawah dengan menggunakan top underscore bottom. Seperti ini hasilnya. Nah, karena langsung menyimpan, jadi kita rubah dulu di foldernya. Yang kedua ada flip horizontal. Run.
error apa ini? Berarti image. Oh ya, untuk image-nya harus sama. Kita ganti img, bukan image. Lalu run. Nah, hasilnya membalik secara horizontal. Nah, itu dia